Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik bersama saya Hira Oresti. Kali ini kita masuk di bagian 2, teori dan konsep SPM Sektor Publik atau teori dan konsep sistem pengendalian manajemen sektor publik. Khususnya kita akan membahas di bab 7. Kita akan mempelajari sekilas aja tentang manajemen strategi dan bagaimana implementasinya di pemerintah. Kita ingat-ingat dulu ya tentang SPM. Apa sih definisi dari manajemen itu? Pasti masih ingat kan? Kalau berbicara tentang manajemen, berarti itu merupakan serangkaian proses seperti biasa, terdiri dari planning, organizing, actuating, controlling, budgeting. Biasanya saya singkat POAC atau POAC ya. Planning, organizing, actuating, controlling, dan ada budgeting di sini. Nah, kemudian manajemen strategis itu apa? Nah, jadi manajemen strategis ini adalah prosesnya, proses dari manajemen itu sendiri. Bagaimana penerapannya? Nah, penerapannya di sini ditetapkan oleh manajemen puncak. Mereka akan membuat sebuah visi, misi, sasaran, kemudian dari targetnya juga sebuah organisasi itu seperti apa dan bagaimana mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi kalau manajemen itu adalah prosesnya, kemudian kalau manajemen strategis adalah strateginya, bagaimana menjalankan manajemennya dengan baik. Nah, ini tentang manajemen strategi. Lalu bagaimana manajemen strategi ini kalau di sektor publik? Persis sama. Jadi ada perumusan strategi, ada perencanaan, ada penganggaran, kemudian operasionalisasi anggarannya dan juga evaluasi kinerja. Hanya saja di sini yang menjadi perbincangan adalah di bagian evaluasi kinerjanya, karena evaluasi kinerja dari sektor swasta dan sektor publik itu sangat berbeda. Kenapa? Karena tujuannya aja udah beda. Tujuannya swasta adalah untuk motif laba, sedangkan kalau untuk di sektor publik adalah peningkatan pelayanan publik. Maka dari itu evaluasinya berbeda. Nah, kenapa evaluasinya berbeda? Karena pengukuran kinerjanya berbeda. Nah, akan ada bab khusus yang membahas mengenai pengukuran kinerja dari organisasi sektor publik itu seperti apa. Nanti kita akan dalami di situ. Di sini secara konsep manajemen strategi sektor publik itu sama dengan sektor swasta, hanya saja pelaksanaannya yang berbeda. Bagaimana pelaksanaan strategi pada sektor publik? Nah, jadi pelaksanaannya ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kalau pengen tahu detailnya, silakan dikepoin undang-undangnya. Di sini saya hanya membahas sedikit mengenai tahap-tahapnya. Jadi, tahap-tahap yang ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini sama persis dengan teori manajemen strategi yang kita pelajari sebelumnya. Jadi ada tahap penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan perencanaannya seperti apa, dan pengevaluasi pelaksanaan perencanaannya seperti apa. Jadi kita tidak bisa melanggar undang-undang ini, harus menggunakan undang-undang yang sudah ada untuk organisasi sektor publik ini. Nah, lalu apa sih tantangan kita di masa depan tentang penerapan dari manajemen strategi itu sendiri? Nah, yang pertama ini adalah kualitas dari perencanaan anggaran daerah itu. Kita ketahui bahwa setiap daerah atau pemerintahan pusat itu kan membuat anggaran untuk melaksanakan kegiatan atau program-programnya. Nah, masalahnya adalah anggaran yang ada di daerah itu kualitasnya itu kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena biasanya di pemerintah daerah itu mereka kurang mau untuk membawa paradigma baru. Sekarang kita udah menerapkan New Public Management, tapi kenyataannya dari tahun 2010 hingga kini penerapan New Public Management itu masih kurang maksimal. Terbukti di beberapa daerah kadang mereka itu enggan menggunakan New Public Management ini. Jadi masih menggunakan paradigma lama. Nah, selain itu, pemerintah daerah ini juga kurang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan.
Nah, kita kan sudah menerapkan asas desentralisasi atau otonomi daerah. Nah, seharusnya dengan asas tersebut pemerintah daerah bisa meningkatkan PAD-nya secara berkesinambungan. Tapi ternyata masih banyak daerah yang belum mampu untuk menghasilkan sumber dana sendiri. Mereka tergantung pada pemerintah pusat sehingga PAD-nya kecil. Karena PAD-nya kecil, akhirnya pelayanan publiknya juga kurang maksimal. Nah, hal ini juga menjadi tantangan kita di masa depan. Kenapa? Karena sumber dana yang diolah oleh sebuah organisasi itu akan mempengaruhi manajemen strateginya. Kita bisa melaksanakan manajemen strategi yang ideal apabila kita mempunyai sumber dana yang juga ideal. Maka dari itu, ketika sumber dananya sudah bisa dikelola dengan baik, harapannya manajemen strateginya bisa berjalan dengan baik. Tentunya ini berujung pada kualitas SDM. Nah, tapi kalau dikata bahwa semua pemerintah daerah kualitas SDM-nya nggak bagus juga enggak, karena selain SDM juga banyak sekali faktor-faktor lain seperti sistem politik atau kepentingan-kepentingan lain yang juga sangat kuat yang ada di pemerintah daerah. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi untuk menerapkan mengimplementasikan strategi atau manajemen strategi di sektor publik. Nah, ini adalah beberapanya. Oke, kita nanti akan berbicara lebih lanjut mengenai manajemen strategi atau sistem pengendalian yang ada di sektor publik. Jadi pastikan untuk terus tonton video-video yang ada di LMS Akuntansi Sektor Publik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.